kami dari kelompok 9, saya atas nama Syifa Hasriani, di samping kanan saya atas nama Sarmila, dan di samping kiri saya Srabianti. materi yang akan kami paparkan yaitu teknik dan bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada materi pertama atas nama Sarmila untuk memaparkan materinya. Terima kasih seperti memberikan, langsung saja saya tentang hubungan sekolah dengan masyarakat. Adapun yang pertama yaitu teknik pertemuan kelompok. Teknik pertemuan kelompok merupakan komunikasi yang dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan sekolah atau pertemuan kelas. Teknik pertemuan kelompok dapat berupa bentuk diskusi, seminar, loka karya, sarasehan, rapat, dan sebagainya. Orang yang dilibatkan dalam pertemuan kelompok adalah guru, staf tata usaha, tokoh masyarakat, staf dari instansi yang terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan. Melalui pertemuan ini, masyarakat akan memperoleh informasi tentang sekolah secara langsung. Sebaliknya, sekolah akan mendapatkan ide-ide dan pengetahuan dari masyarakat. Selanjutnya, teknik tatap muka. Teknik tatap muka dilakukan antara pihak lembaga pendidikan dan masyarakat secara individual. Pihak lembaga pendidikan dapat bertemu ke mahasiswa yang menghadapi masalah. Pihak lembaga pendidikan dapat memanggil orang tua atau wali siswa yang bermasalah atau siswa yang memiliki kemampuan lebih dan perlu pembinaan bersama agar kemampuan dapat berkembang secara maksimal. Pertemuan tatap muka antara pihak sekolah dan masyarakat dapat diwujudkan dengan melakukan kunjungan ke rumah masyarakat dan memberikan laporan kepada masyarakat mengenai perkembangan anak didiknya. Diharapkan dengan teknik ini akan menciptakan rasa keterbukaan, kebersamaan, serta mempererat tali silaturahmi antara sekolah dan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Tadi pemaparan dari Saudari Sarmila, selanjutnya yaitu observasi dan partisipasi. Makna pendidikan bukan hasil terakhir, melainkan proses terjadi hasil pendidikan itu harusnya diketahui orang tua peserta didik. Oleh karena itu, orang tua perlu menyaksikan atau melibatkan dirinya dalam proses pendidikan dalam sekolah tersebut. Dengan kata lain, masyarakat jangan hanya melihat hasil akhir belajar, tetapi juga perlu melihat proses pendidikan anaknya. Adapun teknik-tekniknya yaitu orang tua sebagai pengamat, orang tua sebagai peserta, dan ibu pembantu kelas. Selanjutnya yang terakhir, teknik komunikasi melalui media. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalkan dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan hal yang sangat penting demi keberlangsungan dan laju gerak sekolah itu sendiri. Selain itu, hubungan yang harmonis akan memperlancar proses komunikasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan praktik dan mendorong minat usaha kerjasama dalam rangka memperbaiki mutu kinerja sekolah. Untuk menerapkan teknik dalam hubungan sekolah dan masyarakat harus didukung oleh prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, saling berpesan dengan sabar dan kasih sayang. Yang kedua, menyuruh yang makruh dan mencegah yang mungkar. Yang ketiga, saling mempermudah urusan. 4, saling menggembirakan. 5, bersikap lemah lembut. 6, membantah dengan baik. 7, dengan bijaksana. 8, dengan tutur kata yang baik. 9, dengan alasan rasional atau berdebat dengan cara yang lebih baik. 10, tidak memaksa kehendak. Sekian materi yang sempat saya paparkan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga atas nama Srabianti untuk memaparkan materinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada 3 bentuk hubungan masyarakat. Yang pertama, partisipasi dalam komite sekolah atau madrasah. Yang kedua, partisipasi dalam dewan pendidikan. Dan yang ketiga yaitu mengelola stakeholder sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu partisipasi dalam komite sekolah atau madrasah. Komite merupakan suatu badan atau lembaga dan non-profit. Komite ini dibentuk berdasarkan musyawarah dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di tingkat sekolah. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, komite sekolah atau madrasah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan
orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli akan pendidikan. Kemudian tugas utama dari komite sekolah ini yaitu membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam kapasitasnya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung program, pengontrol, dan bahkan sebagai mediator. Kemudian selanjutnya yaitu partisipasi dalam Dewan Pendidikan. Nah, Dewan Pendidikan ini merupakan suatu lembaga mandiri yang dibentuk dengan memberikan pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang tidak memiliki hierarki. Nah, adapun tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan ini yang pertama yaitu untuk mewadahi dan menyalurkan partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan suasana pelayanan pendidikan yang bermutu. Nah, agar terbentuk kepedulian stakeholder pada tingkat provinsi dan kota, sekarang ini dibentuklah yang namanya Dewan Pendidikan. Keberadaannya mempunyai peran sebagai pendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kemudian bentuk yang terakhir adalah mengelola stakeholder sekolah atau madrasah. Menurut Hedrick, stakeholder merupakan salah satu kategori masyarakat sekolah yang merupakan unsur-unsur sekolah yang jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka proses pendidikan mungkin akan terganggu. Kegiatan mengelola stakeholder pada dasarnya merupakan kegiatan untuk menunjukkan keberhasilan sekolah atau madrasah dalam berbagai komponen sistemnya. Nah, ini berarti sekolah yang baik adalah sekolah atau madrasah yang dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan stakeholdernya. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak.